Shalom dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Sebelum kita menjalani hari ini, kita membutuhkan kekuatan rohani kita agar ada ketenangan ketika kita melewati hari ini. Kemudian ada berkat Tuhan yang kita harapkan sampai kepada kita untuk kita pakai melakukan aktivitas kita, perbuatan kita yang baik kepada orang lain dan juga kepada Tuhan, dan semuanya akan dipermudahkannya bagi kita. Bagi Amang dan Inang yang sedang sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadamu. Bagi Amang yang Inang yang lemah fisiknya, Tuhan menguatkan, dan bagi yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan membantu Anda. Kemudian bagi orang yang sedang dalam duka, Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan dan semangat bagi kita diambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan oleh damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Kita sudah didamaikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika kita mau jujur, apa sih yang mau kita kejar dalam kehidupan di dunia ini? Melihat pengalaman, ada anak yang belum lahir, masih di rahim ibunya, pergi menghadap Sang Pencipta. Memang ada orang yang sudah berumur atau menikmati hidup terlebih dahulu, kemudian tanpa persiapan pergi menghadap Sang kehidupan. Terus, apa sih yang kita targetkan dalam hidup ini? Harta atau apa? Sebagai Kristen, agama yang kita hidupi, karena Tuhan Yesus, kita menjadi mengerti akan tujuan atau target yang dikejar selama kita hidup. Apa itu? Damai. Inilah yang diajarkan Yesus, Sang Anak Allah itu, kepada kita, agar kehidupan kita sebagai anak Allah berhikmat untuk cara hidup yang baik dan lebih baik. Semua orang senang dengan damai, lemah lembut, penurut, penuh belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 17. Tetapi siapa yang melakukannya? Siapa yang memulai dan yang membutuhkan kehidupan yang sedemikian? Apakah hanya saya atau orang lain? Ingatlah perikop hari ini, bahwa buah kebenaran telah diberikan kepada mereka yang mengadakan damai. Jemaat Kristus yang baik, kondisi jemaat Kristen dalam surat Yakobus sedang dalam keadaan miskin dan teraniaya. Mereka sulit mencukupi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar sulit diperoleh, maka kesulitan itu menjadi ujian bagi jemaat. Ketakutan karena kurang tercukupi kebutuhan fisiknya bisa ternyata mengakibatkan manusia atau siapapun akan menjadi egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang berani melakukan kejahatan dan kekacauan demi kebutuhan yang tak tercukupi. Dan ketakutan bukan saja dialami oleh orang yang susah atau miskin. Ternyata orang kaya pun akan merasakan ketakutan juga apabila terlalu mengandalkan harta miliknya. Yang terjadi adalah setiap manusia menggunakan berbagai strategi licik untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu yang paling tidak. Hampir tidak jarang terjadi
relasi yang sepertinya baik ternyata dilandasi kemunafikan, kebohongan, keramah tamahan, dan kedamaian dijalani demi untuk meraup keuntungan finansial semata. Akan tetapi, ketika topeng kemunafikan dibuka, maka yang terjadi adalah luka, lalu relasi antara saudara seiman menjadi rusak dan timbul kekacauan. Berbeda dengan kondisi di atas, manusia yang berhikmat digerakkan oleh hati yang lemah lembut. Kelemah lembutan menunjukkan sebuah sikap hati, yaitu hati yang penuh dengan kasih Allah. Sikap itu akan membuat diri orang atau kita memahami bahwa Allah berdaulat dan memelihara kita. Disinilah kasih Allah akan menghilangkan ketakutan. Orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan akan fokus mengerjakan kasih kepada sesamanya. Ia yang akan menjadi pribadi yang tulus dan berbelas kasihan. Ia akan mengejar kedamaian sejati. Ia berani berbagi waktu, pikiran, tenaga, juga harta kepada sesama, meski berada di situasi atau di tengah situasi yang sulit. So, kebaikan bukan munafik. Bukan pula penuh kritik untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi karena Allah yang telah membangun relasi berdasarkan kasih dan kepeduliannya bagi kita semua tanpa terkecuali. Amin. Tuhan Yesus akan selalu bersamamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Sungguh, aku merasa berharga dan sempurna oleh karenanya. Ya Tuhan, mampukan aku untuk tidak pernah melupakan semua pemberian-Mu, dan aku akan memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Amang dan Inang, serta saudara-saudara sekalian. Horas.